wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di Payungi, para narasumber dan teman-teman sekalian yang mungkin belum pernah berkunjung ke Payungi di malam hari ya. Kita akan disuguhkan oleh lampu-lampu temaram yang bikin kita tambah syahdu gitu. Semoga itu bisa jadi semangat, bisa jadi teman yang baik di diskusi kita malam ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ririn Ertiana, saya penggerak komunitas Women and Environment Studies Payungi. Di sini saya akan menjadi moderator dalam diskusi kita malam ini. Diskusi kita akan merefleksikan tentang kampung ramah anak ya teman-teman. Bicara soal ramah anak, perubahan dunia digital ya, semakin digital, dan dinamika kehidupan yang semakin hari semakin semakin instan lah. Tentu itu juga berdampak pada subjek kehidupan, yaitu anak. Mungkin kita sedikit melupakan subjek itu gitu ya, tapi itu juga sangat penting gitu, karena itu menyangkut generasi selanjutnya, generasi emas. Dan malam ini sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Kak Eldes, ya ada di sebelah kanan saya. Beliau adalah founder Rumah Anak. Beliau itu pemuda dari kota Metro, dari kota kita. Beliau punya gerakan Rumah Anak ya Kak ya. Selamat malam Kak Eldes. Sehat Kak? Alhamdulillah ya. Dan yang kedua kita ada Bu Linda Ayu Citra. Beliau adalah seorang founder Jan Ayu. Jan Ayu adalah merek lokal pakaian etnik gitu ya Bu ya. Beliau melestarikan tapis dalam bentuk yang lebih casual gitu ya Bu. Nanti bisa dicek di IG-nya di Jan Ayu. Beliau karyanya luar biasa, keren-keren. Saya selalu ngiler tapi selalu kehabisan. Dan yang tak kalah luar biasa, kita punya yang dari luar kota, luar pulau ya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Nyai Nur Rofiah. Ya, beliau adalah pencetus ngaji keadilan gender yang sangat luar biasa, sangat kita kenal di kalangan pegiat gender begitu ya. Pokoknya, dan beliau dulu pernah kesini ya Bu ya. Iya. Iya. Selamat malam Bu. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik. Untuk mengawali diskusi kita kali ini, saya pengen ke KLDS dulu nih. Gimana seorang founder Rumah Anak memandang kampung ramah anak itu bagaimana gitu. Dan juga kenapa itu penting gitu Kak. Terus gimana kira-kira mewujudkannya? Silakan Kak Andes. Terima kasih udah di moderator ya Kak ya. Terima kasih juga kakak-kakak yang sudah hadir malam ini. Ya kalau misalkan menurut saya di kota Metro ini tempat yang sangat kondusif ya buat kita semua untuk mulai gerakan kepada anak-anak sendiri, untuk memulai intervensi ke anak-anak supaya mereka itu punya kegiatan yang berarti. Jadi kalau misalkan kita lihat sekarang, terutama setelah pandemi ini ya, anak-anak itu semakin jarang main di luar, interaksi sosialnya juga semakin kurang karena mereka memang sudah terbiasa dengan gadgetnya gitu. Jadi sebenarnya tujuan dari Rumah Anak sendiri adalah mengembalikan anak-anak itu ke kodratnya lagi. Kodratnya anak-anak itu adalah main. Jadi bukan belajar tapi main, dan dari mainnya itu nanti baru mereka bisa eksplor dan belajar seputar banyak hal gitu. Nah yang selama ini kan saya punya gagasan Rumah Anak, tapi kalau misalkan tidak ada komunitasnya juga nggak mungkin bisa berjalan gagasannya. Nah di sini alhamdulillah ada Payungi, ada Kak Dharma, Kanki, ada kakak-kakak lain juga yang menyediakan tempat, kemudian juga untuk menarik komunitasnya, untuk membantu merealisasikan gagasan ini gitu. Nah untuk di kemudiannya sih kemarin kami sudah sempat rapat ya. Jadi untuk membuat Rumah Anak ini lebih rapi lagi untuk eksekusinya, pertama
kita akan lebih merapikan sosial media kemarin itu. Jadi untuk sosial media rumah anaknya kita lebih fokus ke edukasi seputar parenting. Jadi kemarin setelah rapat, kemarin kami juga udah mendapatkan tim baru nih, ada Dr. Ayu, ada Kak Suci yang akan bantu dari tim media sosial. Itu kami akan lebih mengejarkan lagi untuk promosi media sosialnya. Jadi kami nggak hanya akan membuat posting yang edukatif, tapi kami juga akan posting seputar kegiatan yang dilakukan rumah anak. Selain itu kami juga akan memulai kegiatan yang lebih rapi lagi di Januari. Itu kemarin setelah kita rapat ya sama seniman-seniman di Metro ini juga, jadinya kita akan mulai dengan kelas seni dulu. Seninya lebih fokus terhadap seni rupa. Jadi misalkan menggambar, melukis, medianya tuh bisa macam-macam tuh, bisa tote bag, bisa kanvas biasa dan lain-lain. Nah itu untuk menggait komunitasnya, insya Allah kalau dari rapat kemarin kita rencanakan untuk adain lomba dulu, ada event. Nanti di situ baru kita akan dapat komunitasnya dan kita akan coba ajak anak-anak itu untuk ikut rutin. Jadi setidaknya supaya mereka itu punya kegiatan outdoor yang rutin gitu, sambil bantu mereka untuk cari passionnya di mana gitu. Nanti setelah kita mulai di situ, kalau misalkan sudah lebih rapi eksekusinya di bagian yang seni rupanya, nanti mungkin kita bisa ekspor lainnya seperti musik, kemudian tari, kemudian tadi Kak Dharma juga sempat cerita mau merealisasikan gagasan seputar literasi ya. Ya, kampung buku itu juga ide yang sangat bagus untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Itu juga mungkin nanti bisa diintegrasikan gitu sih. Jadi sih kalau menurut saya intinya Kota Metro ini komunitasnya sudah bagus, penggeraknya sebenarnya juga banyak potensi penggeraknya karena anak-anaknya memang sudah kreatif nih di sini, banyak yang ingin ikutan membantu anak-anak. Jadi mudah-mudahan nextnya kita bisa lebih memanfaatkan sumber daya yang udah ada gitu. Oke, baik Kak Aldis. Jadi Kak Aldis itu lebih ke gerakan ke anak-anaknya langsung gitu ya. Mulai dari yang kecil dulu, mulai dari kegiatan mengembalikan fitrahnya istilahnya. Mungkin sekarang anak-anak ini lagi nggak pada fitrahnya gitu ya. Harus sosialisasi. Iya betul. Dan itulah kenapa rumah anak itu jadi penting gitu ya Kak ya. Mungkin nanti kita bisa lebih integrasikan edukasi. Jadi kalau misalnya anak-anak kita setiap minggu kasihnya kuliah presentasi kan anak-anak nggak enjoy ya mereka. Tapi kalau pendidikan itu kita integrasikan dengan permainan, dengan interaksi yang lebih menyenangkan, itu akan lebih masuk. Apalagi kalau dilakukan secara konsisten. Jadi kita bisa integrasikan banyak hal seputar edukasi seputar mental health, sex education dan lain-lain. Iya, konsisten lah ya mungkin. Iya. Oke. Saya pengen beralih ke Bu Linda. Iya. Gimana sih Bu membayangkan atau gimana ya seorang Bu Linda, seorang founder Jan Ayu tuh membayangkan kampung yang ramah anak tuh gimana sih Bu? Mungkin sebagai bisa jadi begitu karena kan ya pasti butuh pandangan itu kan tentu saja. Ya silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya itu kadang-kadang gemes sama Mas Dharma. Kenapa? Gemes loh Mbak Ayu. Ya, gemes gitu. Kenapa? Karena saya itu bukan siapa-siapa, kemudian diminta untuk bicara tentang kampung ramah anak. Terus ditulisnya sebagai founder Jan Ayu. Jan Ayu itu brand fashion, jane ono hubungannya gitu sama kampung ramah anak. Iya, aku dipaksa loh Bu gitu. Tapi oke lah gitu. Kalau begitu saya di sini hanya akan bercerita tentang pengalaman. Karena kalau ngomongin tentang kualitas saya malu nanti sama nyai itu. Gitu ya. Jadi saya kira di sini pun saya juga sambil belajar. Saya memang kemudian terpaksa tadi karena dipaksa Mas Dharma gitu ya, saya buka-buka apa sih kampung ramah anak itu gitu ya. Nah kemudian yang saya coba ambil garis bawah
itu kita mengacu pada konvensi hak anak sebenarnya gitu ya. Jadi apa sih gitu ramah anak itu maksudnya seperti apa sih gitu ya. Jadi saya membayangkan ramah anak itu ada kalau berdasarkan dari konvensi hak anak itu ya ada dua besar lah ya, satu pemenuhan kebutuhan, satu perlindungan khusus, itu aja sih garis besarnya gitu. Nah, saya membayangkan kalau yang besar-besar kan ada kelas 1, 2, 3, 4, 5 itu mumet gitu ya. Kalau untuk seorang Linda yang ibu rumah tangga ini gitu ya, membayangkannya ya kalau saya misalnya di lingkup keluarga, pertama apa sih yang harus kita lakukan di rumah gitu. Sebelum kita bicara tentang kampung ramah anak, rumah kita itu ramah anak enggak? Jangan-jangan rumah kita pun enggak ramah sama anak gitu. Jadi kalau saya memperhatikan itu, ya saya juga belajar, enggak juga selalu berhasil gitu ya, masih jatuh bangun. Anak saya juga masih ada yang usia di bawah 18 tahun, artinya masih anak-anak. Tapi setidaknya ada beberapa prinsip yang selama ini harus diperhatikan gitu oleh saya gitu, keluarga saya, dan mungkin juga penting untuk ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang ada di sini gitu. Tentang ramah anak itu ramah di keluarga dulu. Pertama yang saya pikir adalah tentang non diskriminasi, itu jelas gitu ya. Gak ada lagi misalnya kalau di rumah misalnya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan gitu. Karena kebetulan saya satu laki-laki satu perempuan. Kami tidak pernah membedakan misalnya jatah untuk mencuci piring itu jatahnya anak perempuan gitu ya, atau untuk yang pergi-pergi beresin nyuci mobil itu anak laki-laki. Itu tidak. Bahkan kebetulan kami kebalik. Karena anak laki-laki saya suka makan, jadi tugasnya dia adalah kalau saya bilang dia Menteri Ketahanan Pangan. Jadi kalau ada urusan mau sarapan apa, terutama kalau hari libur gitu ya, udah kamu yang ngurus, kakak yang ngurus gitu. Jadi kita yang kirim makan sarapan itu kakak. Yang perempuan kalau kebetulan memang passionnya bukan di situ gitu ya. Kalau disuruh nyuci piring merengut, ya jangan dikasih cuci piring gitu. Jadi kami memang tidak membedakan gitu. Jadi tidak harus bahwa oh yang urusan dapur itu yang cewek, yang di luar dapur itu laki-laki misalnya. Nah itu tidak, non diskriminasi. Itu yang jadi salah satu prinsip. Kemudian yang kedua itu tentang menghargai pendapat anak. Nah ini saya ingat betul waktu itu ketika anak saya yang pertama lahir itu agak sulit, agak terlambat bicaranya. Jadi waktu itu suami saya berbisik ke anak saya ketika sudah umur 2 tahun lebih kok belum bisa ngomong. Nak, kita belajar bersama. Belajar ngomong ya nak. Kakak belajar ngomong, ayah belajar mendengar. Dan kami berdoa, berjanji, nanti kalau kamu bisa ngomong, kami akan mendengarkan setiap omongan kamu. Dan sampai detik ini kami berusaha terus gitu ya, berusaha terus, karena kadang-kadang juga orang tua kadang-kadang suka lupa. Jadi kami masih terus berusaha untuk selalu mendengarkan apa yang diomong, apa yang dibicarakan anak. Jadi kita berusaha untuk mendengarkan pendapat anak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang kepentingan terbaik anak. Nah ini sebenarnya agak abu-abu. Kadang-kadang ibu atau bapak ini suka ngomongnya ini demi kepentingan kamu, padahal saja ini keinginan orang tua. Nah ini masih struggling di kami juga gitu. Tapi itu memang prinsip yang seharusnya ada di setiap rumah gitu. Nah ini sih catatan yang pengalaman yang menurut saya itu penting gitu ya. Apa yang harus diperhatikan ketika kita ingin membangun rumah ramah anak. Sebelum saya bicara tentang kampung ramah anak. Nah kemudian kalau kita agak maju lagi tentang bagaimana membangun kampung ramah anak, tentu nanti kalau yang teori-teori atau yang ilmunya ada Mbak Elde sama Bu Nur gitu ya. Saya hanya coba mengidentifikasi tadi pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang kira-kira harus kita jawab ketika kita akan membangun kampung ramah anak. Pertama, saya membayangkan begini, bagaimana sih pola interaksi warga? Kenapa ini penting? Karena kalau misalnya begini, saya pernah tinggal di sebuah perumahan yang sangat individual. Pagernya tinggi-tinggi. Di sini juga ada wilayah yang pagernya tinggi-tinggi. Terus bagaimana interaksinya? Oh iya, di daerah yang seperti itu anak-anak itu bisa komunitas itu bisa dibangun untuk membentuk kampung ramah anak. Saya kira itu penting untuk melihat pola interaksi. Kemudian tadi yang saya model perumahannya, pakai pagar apa enggak? Kalau pakai pagar tinggi pasti anak-anak lebih senang di dalam gitu. Saya yakin itu. Jadi agak kurang interaksi di luar. Kemudian yang ketiga, adakah tempat bermain? Kalau di perumahan mungkin masih ada, atau di kampung mungkin masih ada. Tapi di beberapa rumah-rumah yang seperti di lingkungan saya gitu ya, itu bukan perumahan, tapi kampungnya rumahnya agak jauh-jauh. Jadi interaksi antar penduduk agak kurang.
Nah itu juga tantangan menurut saya untuk membangun kampung ramah anak. Jadi itu harus diidentifikasi menurut saya. Kemudian yang paling penting menurut saya adalah ada nggak sih trust antar warga? Setelah tadi interaksi ada trust nggak? Bagaimana mungkin saya misalnya membiarkan anak saya yang umur 7 tahun gitu ya main berkeliaran di kampung yang saya nggak kenal kalau saya nggak trust sama tetangga saya. Nah ini menurut saya paling penting untuk membangun kampung ramah anak. Nggak mungkin akan terjadi kampung ramah anak ketika kita sesama warga ini nggak kenal, nggak saling trust gitu ya maksudnya. Nah kemudian juga faktor yang tidak kalah penting adalah adakah di situ tingkat kriminalitas yang tinggi. Kalau misalnya di daerah sini banyak anak yang suka trek-trekan, terus kemudian minum pil koplo misalnya gitu ya. Nah, apa ya kita berani kemudian melepaskan anak-anak kita bergaul di luar? Mungkin kita akan memilih anak saya dikurung di dalam rumah, main di rumah saja. Nah, ini beberapa hal yang harus kita identifikasi. Ada nggak di kampung kita yang seperti itu? Gitu harus kita jawab dulu sebelum kita kemudian mau membangun kampung ramah anak. Saya sempat juga baca cerita tentang kampung ramah anak di Condong Catur. Kalau nggak salah di RW 18, Leles gitu ya. Itu ya, itu termasuk yang baik gitu ya. Nah itu agak menarik menurut saya karena mereka itu punya slogannya begini. Anak saya, anak kita adalah anak saya. Semua anak adalah anak kita gitu. Jadi artinya apa? Memang kuncinya itu di trust. Kalau misalnya begini, ya anak saya nggak trust, anak saya nggak bisa main gitu. Intinya gitu. Jadi di kampung itu hampir semua orang tahu kalau si A lagi les kemudian belum pulang. Jadi ketika begitu kan enak ya kita ya, karena semua anak dijaga oleh semua orang. Nah itu mungkin yang menjadi catatan-catatan menurut saya yang penting untuk kita juga pelajari. Nah sedikit saja kemudian kita, karena ini judulnya refleksi, saya juga mau melihat sedikit. Saya tidak banyak bergaul lebih dalam di Payungi, sesekali aja kalau kangen gudegnya Bu Sundari gitu saya memang suka ngeluyur gitu cari gudeg gitu ya. Nah tapi kalau saya mencoba melihat beberapa hal gitu ya, misalnya tentang bagaimana pola interaksi warga, saya kira Payungi keren. Peluang untuk membangun kampung ramah anak jelas ada, jelas terbuka. Terus kemudian bagaimana tempat bermain ada, ya. Jadi kalau saya melihat ada banyak hal ya. Model rumahnya juga nggak pakai pagar. Jadi orang bisa nitipin anak, bisa main ke rumah siapa, itu sangat memungkinkan gitu. Nah, saya kira kalau kita melihat beberapa poin tadi di Payungi, peluang untuk membangun kampung ramah anak mungkin bahkan udah mulai jalan jauh sebenarnya mungkin ya, karena saya nggak terlalu mengikuti gitu. Nah, pertanyaannya kemudian apakah balik yang pertanyaan pertama tadi, ulasan saya yang pertama, apakah di dalam keluarga di tiap-tiap warga di sini sudah ramah anak? Nah, mungkin saya sedikit mengulik yang kemarin saya juga komentar Mbak Gifni yang di hari pertama kemarin refleksi itu tentang parenting. Memang tadi Mbak Elis juga sampaikan. Jadi mungkin yang saya juga belum tahu apakah di Payungi sudah berjalan. Ketika ini prasyarat yang untuk membuat kampung ramah anak sudah tersedia, kemudian kita harus menjawab apakah prasyarat untuk membangun rumah ramah anak juga tersedia. Dan saya berpikir parenting adalah salah satu cara yang cukup efektif, cukup baik dan berpeluang gitu ya, berpeluang besar untuk bisa membantu membangun rumah ramah anak. Karena misalnya begini, kalau saya golongan yang sudah mulai wanita jelita ya, jelang 50 tahun. Jadi ibu saya dulu gitu ya, atau saya masih sering melihat tetangga-tetangga yang kadang-kadang justru melakukan kekerasan verbal terhadap anaknya. Di kampung di dekat saya itu masih banyak. Misalnya anak kecil nangis, jangan nakal gitu. Misalnya seperti itu. Ini kan karena mungkin tingkat pengetahuan orang tua yang masih belum lagi misalnya tentang wawasan tentang kecerdasan majemuk. Jadi kalau anaknya nggak bisa matematika dianggap bodoh. Kalau anaknya nggak bisa berhitung dengan baik, atau dia sukanya gambar aja dibilang pemalas misalnya seperti itu. Padahal Pasifik itu gambar malah keren banget ya. Nah misalnya seperti itu. Saya kira itu saja sih untuk pemancing gitu ya. Tapi saya kira
untuk refleksi payung ini saya kira peluangnya besar banget dan tinggal ditambahin yang kurang-kurang aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ada hal-hal yang perlu disiapkan tentu saja ya, dan itu juga bisa dimulai dari unit paling kecil yaitu keluarga gitu. Jadi ya apa ya, kita sebagai warga atau warga di keluarga lah ya, penduduk dalam keluarga, mungkin itu punya tugas dakwah parenting ya, terutama pada keluarga kita sendiri, tentang menghargai, tidak diskriminasi. Ya ternyata itu ada dampaknya ya Bu ya, ketika anak didengar gitu, dia merasa oh saya ini subjek kehidupan juga, saya didengar suaranya, saya nggak dihakimi begitu, dan dia juga terbuka. Artinya kalau di luar gitu nggak saklek, oh bersih-bersih, nyapu, kalau misalnya ada acara ini tugasnya cewek-cewek nih, nggak kayak gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan beralih terlebih dahulu ke Bu Nyai Nur Rofiah. Bu, saya pengen tanya nih Bu, mungkin nanti bisa dijelaskan secara gamblang ya. Kira-kira ada nggak sih Bu korelasi antara perwujudan kampung ramah anak dengan keadilan gender gitu? Ya saya kira banyak lah ya korelasinya, dan itu bisa kita dengarkan di sini. Silakan Ibu, ini apa namanya penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dharma, Mbak Isni, dan teman-teman sekalian. Moderatornya itu sudah tanya dan menjawab. Ada korelasinya nggak? Ada ya Bu, ya sudah ada. Mohon dijelaskan Bu. Tentu ada sekali ya. Jadi ini memang menarik sekali. Saya senang sekali dengan Payuni ini. Sejak pertama ketemu itu sudah merasa luar biasa sekali ya. Karena tidak mudah merawat gerakan itu. Kalau mulai doang agak mudah, tapi merawatnya sampai bertahan kemudian berkembang itu menurut saya luar biasa sekali. Dan untuk bisa seperti itu perlu penggerak ya. Biasanya kalau gerakan sudah dimulai itu ide terus jalan itu. Nah, berkaitan dengan kampung anak, kampung ramah anak, itu kan ada dua pengertian anak itu ya. Ada anak dalam hubungannya dengan orang tua. Kita ini kan anak, sampai mati anak. Tetapi ada juga anak dalam hubungannya dengan orang dewasa. Maka anak itu adalah 18 tahun ke bawah misalnya. Hingga kita yang sudah lolita, lolos 50 tahun atau juta, sudah 50 tahun itu sudah bukan anak-anak lagi tentunya. Nah, menurut saya mau hubungan dengan KGI ya. Sebenarnya di ngaji keadilan gender Islam itu kan bagaimana caranya membangun kesadaran, dan ini kalau dilakukan sejak dini dahsyat sekali. Membangun kesadaran bahwa manusia itu bukan hanya makhluk fisik, itu penting banget. Bukan hanya makhluk fisik, tapi juga makhluk intelektual dan spiritual. Bahkan nilai kita sebagai manusia itu benar-benar tergantung pada sejauh mana menggunakan akal budi, akal dan hati nurani untuk memastikan tindakan kita itu menjadi anugerah bagi diri sendiri sekaligus pihak lain seluas-luasnya. Nah, cara pandang seperti ini itu kan akan luar biasa kalau bisa dibangun sejak dini. Dengan lihat orang itu tidak hanya ini yang sering terjadi kan, atau bukan sering terjadi ya, lingkungan kita, apalagi industri, kecuali yang Mbak fashion sebenarnya bisa banget itu dibarengi dengan kesadaran spiritual kan. Orang pakai baju itu supaya apa? Supaya dia bisa mendudukkan diri sebagai makhluk yang bermartabat,
lalu diperlakukan juga secara bermartabat oleh orang lain kan begitu. Nah, kembali kepada tadi ya, kesadaran yang mau dibangun bukan hanya sebagai makhluk fisik, apalagi makhluk seksual saja, apalagi objek seksual saja, itu kan penting banget. Sehingga anak itu sejak dini bisa membangun citra diri ya. Nilainya tidak tergantung oleh perempuan terutamanya, tidak tergantung oleh sejauh mana menarik bagi laki-laki. Laki-laki juga kan banyak dibangun begitu sekarang. Sejauh mana nilainya menarik bagi perempuan, sehingga kita kayak didorong untuk sibuk memikirkan bagaimana caranya menarik lawan jenis dan merasa minder atau insecure kalau nggak ada yang naksir gitu. Jadi kayak yang industri terutama ya, kulit hitam harus putih gitu. Terus kita diminta pakai whitening kan, padahal udah pakai krem pemutih berapa ember gitu. Masih gelap juga kalau kita merasa tidak berkualitas gitu. Jadi gimana membangun cara pandang bahwa kualitas itu ditentukan oleh perilaku gitu, bukan oleh sejauh mana menarik bagi lawan jenis. Yang menarik sekedarnya boleh lah, tapi tidak yang sampai menjadi obses gitu. Kalau sampai orang lain lawan jenis tidak tertarik, lalu kita kayak merasa tidak berharga. Bisa jadi loh, saya sering melihat ya, misalnya ada 5 anak-anak nih berjalan, yang di sweet-sweetin cuma 1, atau di catcalling itu ya, itu bisa yang 4 itu minder loh. Dia merasa tidak menarik bagi lawan jenis sehingga tidak digoda. Padahal itu justru berbahaya kan begitu itu. Tapi kita kan dikonstruk begitu. Dikonstruk nilai kita itu tergantung sejauh mana menarik bagi lawan jenis. Nah ini cara pandang yang berbahaya sekali, apalagi kalau sudah menikah. Karena cara pandang seperti ini sudah kan melihat kita hanya mendudukkan diri sebagai makhluk seksual. Dan kalau kita hanya punya citra diri sebagai makhluk seksual, ya pergaulannya hanya sebatas pejantan dan betina, gitu. Maka kekerasan seksual ya akan terus terjadi. Maka tadi itu, gimana caranya kita akan mendayagunakan akal budi itu supaya bisa menjadi subjek, gitu. Jadi anak itu sejak dini sudah didengar, didengar, diajarkan untuk berpendapat, lalu kita yang dewasa juga memberi ruang kepada anak ketika punya pendapat yang berbeda. Mulai dari hal yang sangat sederhana sekali. Saya juga punya anak 2 Mbak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Itu juga luar biasa sekali ini ya, menantang apalagi kita di isu gender. Misalnya mau beli baju saja ya, atau mau pakai baju. Biasanya kan orang tua itu dia ini dominan, menentukan apa yang terbaik bagi anak adalah apa yang terbaik bagi orang tua. Sehingga anak kemudian tidak punya keterampilan untuk memutuskan. Kalau terus bersama orang tua aman, tapi coba kalau tidak bersama orang tua, lagi sekolah bareng teman-temannya, dia tidak punya keterampilan memutuskan, dia akan menyandarkan keputusan kepada temannya. Kalau temannya baik, juga kalau punya pacar, nanti yang menentukan dia itu terbaiknya apa pacar jadinya. Katanya cinta, mana aku nggak mau membuktikan dengan hubungan seksual. Nah, ini anak tidak bisa menolak karena tidak diberi keterampilan untuk berpendapat, menolak dan punya standar tentang apa itu citra diri sebagai orang yang baik itu seperti apa. Kalau citra dirinya adalah menarik bagi laki-laki, ya dia akan mengorbankan segala hal termasuk misalnya ya, termasuk hubungan seksual untuk bisa menarik kepada laki-laki yang dia harapkan untuk, karena itu bisa dianggapnya adalah standar kualitasnya ada di situ, dan itu berbahaya sekali. Maka kalau ada kampung anak, memang kalau dalam pandangan saya sesuatu yang penting untuk dibangun itu adalah membangun citra diri tadi itu, lalu keterampilan untuk memilih. Sebagai orang tua misalnya ya biarin anak memilih baju misalnya dari yang sederhananya, baju yang orang tua nggak suka. Saya sering banget dengan anak itu
nggak cocok gitu dengan pilihan anak, tapi saya bangga membiarkan anak bisa memutuskan daripada dia memakai baju seperti keinginan saya gitu. Jadi dari segi orang tua juga, kalau mau ramah anak itu kan tidak hanya anaknya, orang tua atau orang dewasanya juga perlu diberi keterampilan untuk bisa mendengar dan bisa legowo dengan bagaimana membiarkan anak itu belajar memutuskan. Dan betapa pentingnya itu, sehingga arahnya itu ya, gimana caranya orang tua dan anak itu menjadi tim yang dia menjadi subjek penuh, tidak hanya dalam relasi orang tua anak, orang dewasa anak, tetapi juga dengan relasi-relasi lainnya, di mana subjek penuh itu kira-kira ukurannya adalah kita sendiri mampu mengontrol diri kita, mengontrol diri untuk bisa memilih sesuatu yang berdampak baik bagi diri sendiri maupun pihak lain seluas-luasnya. Jadi kalau kita perlu dalil ya, itu kan standar baru yang dibawa oleh Islam berkaitan dengan kualitas manusia itu istilahnya adalah takwa. Yang paling mulia itu adalah takwa. Takwa itu berkaitan dengan jati diri manusia. Jadi kalau mau bangun citra diri itu siapa kita sebagai manusia, kita punya status melekat yang itu tidak luntur oleh apapun termasuk perkawinan, adalah kita ini hanya dan hanya hamba Allah gitu. Kita nggak boleh menghamba kepada selain Allah atau menghamba kepada Allah sambil menghamba apapun ini nanti termasuk libido seks, termasuk kekuasaan, termasuk harta, popularitas, apalagi zaman medsos ya. Zaman medsos ini kan kita bisa merasa tidak nyaman kalau posting kok yang like cuma 1-2 gitu. Padahal kita bikin kontennya setengah mati kok di posting cuma yang like 1-2 doang. Itu bisa loh, orang lalu melakukan segala hal untuk bisa dapatkan popularitas. Jadi menghamba itu sebetulnya apa kriteria ya? Dari mana kita tahu kita sudah mulai jatuh pada penghambaan kepada selain Allah? Itu adalah kalau sudah mulai menempuh semua cara yang dilarang oleh Tuhan demi bisa memenuhi keinginan itu, maka kita sudah jatuh pada penghambaan atau penuhanan pada selain Allah meskipun tanpa dinamai dengan Tuhan gitu. Nah yang kedua adalah ini status melekat sebagai hanya hamba Allah, sehingga tidak boleh menyembah Allah sambil menyembah yang lain gitu. Nah yang kedua adalah kita semua nanti bisa dibangun ini kesadaran orang tua, anak, orang dewasa, anak. Kita semua adalah khalifah fil ardh. Manusia itu semuanya khalifah fil ardh yang tugasnya mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi dimanapun berada gitu. Mau di dalam rumah, di luar rumah. Ini nanti akan menggeser peran-peran sosial kayak tadi. Karena laki-laki dan perempuan itu adalah khalifah di muka bumi, maka kemaslahatan di sumur, kasur, dapur itu tanggung jawab bersama. Begitu juga kemaslahatan di dalam rumah, di luar rumah itu juga tanggung jawab bersama. Soal pembagian peran silakan fleksibel, tapi prinsip dasarnya adalah itu menjadi tanggung jawab bersama. Karena yang disebut dengan takwa, kembali pada citra diri ini untuk membangun kesadaran baru itu adalah takwa itu hubungan tauhid atau komitmen benar-benar hanya menghamba pada Allah yang dibuktikan dengan mewujudkan kemaslahatan pada sesama hamba Allah. Nanti tidak hanya sesama manusia, kepada lingkungan hidup itu kan hamba Allah juga, kepada hewan, tanaman, kepada siapapun. Yang kedua, atau iman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, berarti tidak akan menuhankan yang lain, yang dibuktikan dengan perilaku baik atau amal soleh kepada sesama makhluk Allah. Jadi takwa itu adalah hubungan baik kita dengan Allah, ada tanggung jawab transenden gitu. Jadi betapa menariknya kalau kita melihat bahwa sejak dini anak diberi kesadaran itu kan luar biasa, sehingga dilihat orang lain atau tidak dia tahu dia dilihat oleh Tuhannya, sehingga dia bertanggung jawab langsung atas perbuatannya itu pada Tuhan. Nggak ada orang tua dia pacaran, ada Tuhan yang sedang mengawasi dia sehingga dia tidak berani berbuat macam-macam. Jadi takwa itu standar satu doang di dalam Islam itu, yaitu hubungan baiknya dengan Tuhan melahirkan hubungan baik dengan sesama makhluk Allah. Makanya khairun nasi anfa'uhum linnas itu sebaik-baik manusia adalah yang paling menjadi versi diri yang terbaik sehingga bisa bermanfaat secara maksimal pada sesama manusia gitu.
Nah, menurut saya kalau kesadaran ini bisa dibangun itu luar biasa sekali, karena manusia itu mengalami kelahiran berkali-kali. Satu kelahiran fisik ya, kita lahir dari rahim ibunda kita, mau sesar mau vagina, sama lahir dari rahim. Itu lahir fisik. Yang kedua adalah kita semua itu menjadi atau kita lahir itu semua punya akal, tapi tidak semua orang punya kesadaran untuk menggunakan akalnya dalam setiap tindakan sehingga berdampak baik. Begitu kita sadar, kita lahir sebagai makhluk intelektual. Jadi yang ketiga, semua orang itu bertuhan, mau percaya atau tidak, dia punya Tuhan. Tapi tidak semua orang punya kesadaran bahwa setiap tindakannya harus dapat restu dari Tuhan karena berdampak baik gitu. Nah, begitu lahir kesadaran itu, maka kita lahir sebagai makhluk intelektual. Nah, banyak orang sudah dewasa, bahkan sudah lansia, itu hanya hidup sebagai makhluk fisik. Seumur hidupnya, sepanjang usia itu, yang dipikirkan adalah kebutuhan fisik saja. Tapi ada anak yang masih muda, masih kecil bahkan gitu ya, dia bisa punya kesadaran itu, karena barangkali dia interaksinya dengan orang tua, dengan lingkungannya baik, sehingga punya kesadaran untuk kayak kesadaran moral yang bagus gitu ya. Itu kan banyak anak-anak kecil juga. Nah, singkat kata kira-kira begini ya, gimana cara membangun kebanggaan menjadi manusia itu adalah karena dia bisa bermanfaat gitu. Bermanfaat tidak hanya bagi orang lain, tapi juga bermanfaat bagi dirinya. Jadi karena yang prinsip dasarnya gimana membangun kesadaran, aku manfaat maka aku ada gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku manfaat, aku ada. Aku menulis, aku ada. Banyak juga ya. Luar biasa ya. Berarti pertama-tama kita harus membangun citra diri kepada anak. Bagaimana dia dilatih untuk memutuskan, memilih gitu. Jangan sampai waktu dewasa dia tidak bisa memilih. Iya, susah memilih. Kemudian tentu saja sebagai manusia dewasa kita berperan untuk melatih agar kita membiasakan relasi setara terhadap anak maupun lingkungan gitu, lingkungan hidup, tumbuh-tumbuhan begitu. Karena ya itu kalau setara kita akan lebih lebih nggak semena-mena, nggak sewenang-wenang gitu. Baik, itulah tadi pemaparan atau singkat kata pembahasan dari ketiga narasumber kita. Barangkali dari sini sudah ada beberapa yang ingin didiskusikan, jadi saya persilahkan jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau mendiskusikan gagasannya, dipersilakan pada teman-teman. Kalau belum ada mungkin mulai dari saya dulu lah ya. Saya pengen ke Aldes nih. Beliau kan cukup muda, punya gagasan, punya kepedulian terhadap anak begitu ya. Saya pengen tanya nih Kak, kita kan tumbuh di dunia yang bisa dibilang udah makin modern nih ya. Nah, sekarang ini kan dunia udah makin digital gitulah ya. Kita ngelihat anak-anak di sekitar kita. Saya berefleksi atau ngelihat, berkaca pada anak-anak di sekitar saya lah ya. Banyaklah anak-anak yang terpapar gadget gitulah ya. Nah, itu menurut Kakak tuh gimana sih? Pasti kemajuan teknologi, banjirnya arus informasi itu seberapa banyak berdampak terhadap anak dan juga apa hubungannya dengan kampung ramah anak gitu?
Silakan Kak. Terima kasih pertanyaannya Kak ya. Sebenarnya kalau misalkan menurut saya sendiri, gadget itu nggak sepenuhnya buruk. Sebenarnya gadget itu justru bisa menjadi alat bantu kita, kakak atau orang tua untuk bantu anak-anak itu eksplor banyak hal. Tapi yang salah adalah kalau penggunaan gadget itu nggak kita awasin, gitu. Terutama kalau itu dilakukan penggunaan gadgetnya itu digunakan oleh anak-anak atau remaja ya. Nah, penggunaan gadget yang nggak kita awasin itu baru bisa mengarah ke dampak yang nggak baik. Karena kalau kita lihat anak-anak, mau anak-anak kecil atau remaja atau dewasa muda itu banyak banget yang merasa insecure. Nah, mungkin kita berpikir orang-orang itu insecure mungkin karena fisik itu ya, karena mereka merasa secara fisik kurang. Tapi sebenarnya insecure itu muncul kalau seseorang nggak tahu dia mau ngapain. Jadi insecure itu muncul kalau orang nggak tahu ini tuh aku hidup buat apa sih, nilai aku apa gitu. Jadi sebenarnya nggak semua orang itu insecure karena merasa kurang good looking gitu atau kurang pinter, sebenarnya bukan, tapi karena dia nggak tahu dia ini hidup tujuannya apa gitu. Nah, jadi menurut saya sih ini penting ya untuk kita kakak atau orang tua membantu anak-anak untuk cari tahu nilai diri mereka gitu. Dan untuk membuat mereka bisa menemukan nilai diri itu nggak cuma sehari 2 hari kuliah dikasih motivasi nggak segampang itu. Nah, itu kalau kita bisa mulai mengajak anak-anak kita untuk bermain, untuk eksplor banyak hal dari kecil, itu akan bantu mereka untuk cari tahu sebenarnya aku tuh suka apa ya, aku jago di mana ya gitu. Misalkan dia coba nih hari ini kita coba kelas musik seminggu, 2 minggu, sebulan, oh kayaknya kok suka tapi nggak jago ya. Nanti mereka coba lagi nih yang lain, coba lagi, oh ternyata aku suka gambar, oh ternyata jago juga ya gitu. Coba bayangin sekarang anak-anak yang mungkin dia tidak punya privilege secara fasilitas atau secara support dari keluarga terdekat dan teman-teman terdekat. Kalau mereka nggak kita bantu, ya sampai kapanpun mereka nggak tahu kalau mereka sebenarnya punya bakat di suatu hal. Kalau misalkan kita lihat nih banyak siapa ya, contoh mau dia Indah, itu kan inspirational banget ya. Nah dia sendiri bilang bahwa iya aku mengakui bahwa aku punya privilege, dan privilege utama aku adalah keluarga dan teman-teman serta lingkungan yang support. Jadi dia tahu nilai aku di mana, apa yang bisa membuat aku bahagia dalam hidup aku gitu. Nah, itu kan dia punya privilege ya, dari supportnya secara finansial, secara emosional. Terus sekali kita bayangin anak-anak yang keluarganya misalkan broken home, atau anak-anak yang tinggal di lingkungan yang memang kurang mendukung dia untuk maju, atau di keluarga sebenarnya mendukung tapi secara finansial nggak bisa menyediakan fasilitasnya gitu. Misalkan anaknya sebenarnya udah nunjukin dia jago gambar tapi nggak bisa les, nggak bisa belajar sama yang ahli, nggak tahu nih gambarnya mau diposting kemana secara, ya kan. Jadi kita di sini nih yang mungkin kita udah punya pengalaman lebih dari anak-anak tersebut, kita harus bantu. Oh kamu suka ya ternyata gambar gini, yuk aku kenalin ke sini. Gambar kamu bisa loh di post sosial media. Nah itu kan dia malah justru sekarang menggunakan sosial media itu untuk hal yang positif. Jadi sebenarnya sih yang kita bisa lakukan dengan Kampung Ramah Anak adalah membantu anak-anak ini sedini mungkin untuk belajar menemukan nilai diri mereka. Jadi mereka nggak nanti pas gedenya nggak sibuk insecure, terus kalau insecure yang berkelanjutan nanti anxious berkelanjutan jadi anxiety disorder, jadi depresi, dan jadi terjerumus sama hal yang gak baik, misalkan adiksi rokok, minuman beralkohol, seks dan lain-lain gitu. Jadi intinya ya kita coba anak-anak itu supaya bisa menemukan passion. Sama kalau misalkan sebenarnya kalau menurut saya tantangan yang paling besar itu kalau anak kecil kan lebih gampang ya untuk anak kecil itu kalau di paper anak-anak itu anak yang kecil yang usia SD mereka itu justru butuh seseorang yang mengatur hidup mereka gitu. Jadi kalau kita bilang oke, yes lakuin ini, mereka akan yes, kalau no mereka akan no. Yang susah itu remaja justru. Kita kalau bilang remaja jangan merokok, mereka justru malah nggak mau. Jadi kalau berdasarkan kemarin saya kebetulan lagi ada riset ya seputar rokok di remaja. Nah itu ada systematic review bagus banget. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau misalkan sama remaja kita harus menempatkan mereka itu sebagai individu superior. Misalkan nih kita mau campaign anti
bilang jangan rokok loh, rokok itu isinya ada nikotin, beneran bisa membunuh kamu, bisa bikin kanker. Gak akan mempan bagi mereka karena gak relatable. Karena kan ya udah kanker nanti pas udah tua, kan semua orang juga meninggal gitu kan. Kita harus cari konteks yang relatable buat mereka. Jadi gini, kalau kalian saya ngomongin menarik nih. Jadi anak-anak remaja itu kan merasa mereka superior ya, mereka nggak mau diremehin, dibilang itu mereka susah. Jadi kita cara bilangnya adalah, kamu tahu nggak sih kalau misalkan kamu beli rokok itu ya, uang kamu itu sebenarnya dipakai sama orang-orang pengusaha rokok untuk kantong mereka sendiri, kamu tuh ditipu. Jadi mereka merasa, kok berani-beraninya nih perusahaan nipu kita ya, kirain kita gak ini apa kita mau lemah apa nih. Iya, jadi secara penelitian dengan approach yang seperti itu tingkat merokoknya menurun di remaja karena mereka merasa ditipu gitu. Jadi kalau dengan komunitas ini kan maksudnya kita akan membuat build trust ya sama mereka ya. Jadi kita bisa melakukan berbagai approach untuk membuat mereka menjadi hal-hal yang nggak baik. Instead of bilang enggak, jangan, tidak, kamu harus lakuin ini. Ini jadi macam-macam ya dari gadget, tapi gitu soalnya penting banget untuk melakukan pendekatan ke remaja karena remaja cukup challenging. Tapi sebenarnya kalau kitanya mau, sebenarnya mereka tuh terbuka juga gitu dengan kita. Berarti kalau kasusnya gadget sama juga dong, kita jangan bilang jangan main HP terus. Iya. Harus kasih gitu ya pendekatan yang lebih dulu posisikan dia superior gitu ya. Iya, intinya posisikan dia superior. Kita coba arahin dia supaya dia berpikir aku melakukan ini tuh karena aku sendiri kok yang mau, bukan aku disuruh gitu. Baik, ya kita harus hadir ya kayak di tengah-tengah mereka sebagai orang yang ya dewasa lah yang bisa dibilang harus hadir, tapi juga dengan pendekatan tertentu gitu, jangan pendekatan yang langsung tegas gitu lah ya. Jangan, enggak gitu, itu kurang cocok untuk remaja. Jadi perlakuannya pun beda-beda. Nah itu mungkin juga jadi apa ya, tabungan inilah ya, tabungan trik ya waktu nanti kita menjalankan gerakan kampung ramah anak ke depannya bisa diterapkan juga. Mungkin kita cukup capek gitulah ya menghadapi ini akan gimana lagi sih gitu kan. Apalagi kalau saya sendiri tuh kalau misalnya di sekolah gitu Bu, banyak kasusnya kayak gini, kita pengen bangun mereka di institusi pendidikan, tapi di rumahnya enggak. Makanya yang benar yang dibilang Bu Linda tadi kan ya, dari institusi terkecil gitu, dari rumahnya sendiri harus ramah dulu, baru lingkungannya gitu kan, baru ya kan namanya pendidikan pertama anak itu kan keluarga dulu, terus lingkungan sekitar, sekolah gitu kan. Oke, dari sini adakah yang ingin berdiskusi? Oke, siap, silakan. Boleh maju ke depan? Maju. Biar kelihatan lah. Di sini aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian dan pemateri yang saya hormati. Saya ingin tadi nama. Alhamdulillah nama saya Benny. Bisa saya kebetulan saya baru sekitar 2 bulan sampai di Metro. Ya, alhamdulillah ada diskusi yang menarik tentang salah satunya tadi kampung anak, dan kemudian saya sempat mendengar bagaimana mencitrakan diri. Itu juga selipan dan bagaimana mencitrakan diri terus dimulainya mengenai feminis. Dan kemudian begini, pertanyaan saya begini, ketika bagaimana sebenarnya simpel, bagaimana kita mencitrakan diri ketika dalam satu pemikiran bahwa gender itu tidak hanya femin dan maskulin tadi, dan ketika ada 1-2 selipan pembacaan bahwa sedikit kita sedikit salah, bahwa nanti kita akan bergeser kepada sesuatu yang seksis, dan itu menurut saya juga sangat berbahaya. Dan di situ bagaimana parameter kita mengukur bahwa sampai di mana kita bisa membenchmarking diri kita sendiri gitu.
Terus kemudian untuk ramah anak, alhamdulillah saya pernah menjadi guru, bahkan di taraf non formal sampai yang formal, alhamdulillah begitu. Saya pernah menemui beberapa kasus ketika orang tua yang mempressure anak, ketika anaknya kamu harus begini, kamu harus seperti itu, kamu nanti target sekian. Dan ketika saya mau hadapi tipikal-tipikal seperti itu, saya dengan terus terang akan menolak, walaupun saya tidak mempunyai alat ukur itu sendiri. Kenapa? Karena nantinya akan membebani kapasitas pemikiran anak itu sendiri. Itu yang untuk ramah anak. Jadi solusinya seperti apa kalau kita menciptakan sebuah kampung ramah anak yang ketika hanya orang tuanya saja yang kita kirim, dan anak itu ayo kita sebar bebas mulai dari anak-anak sampai dengan remaja, dan dengan tanpa pengukuran yang tepat. Maksudnya tadi ketika ada anak yang kecerdasannya lebih kepada kecerdasan emosional, kita hajar dengan kecerdasan motorik yang berlari seperti itu, tidak akan masuk. Dan itulah yang saya sering temui dari mulai ranah anak kecil sampai ranah remaja. Nanti teman-teman mungkin ada yang di sini sebagai guru, nah itu bakal keterima ketika muaranya itu ada di sekolah, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nanti muaranya akan terima di situ. Ketika bagaimana gurunya sendiri di-pressure oleh sistem yang sangat mengecewakan. Dan solusinya bagaimana untuk mencapai sebuah kampung ramah anak tadi. Dan tadi kepada Ibu pemateri tentang benchmarking, bagaimana kita menciptakan diri tadi, maka agar jangan sampai kita ke arah yang tidak semestinya begitu. Terima kasih. Baik, mungkin saya akan ke Bu Nur Rofiah ya. Silakan Bu menanggapi pertanyaan lagi menebak-nebak apa ya maksud dari tidak semestinya itu. Apakah maksudnya jadi gender ketiga? Maksud dari tidak berkembang ke arah yang tidak semestinya itu, apakah yang dimaksudkan adalah menjadi non-binary gitu, yang menjadi gender ketiga itu ya, yang kemudian dianggap aneh oleh masyarakat. Oke. Menurut saya seperti ini ya. Ini memang perdebatan atau isu yang sangat kompleks sekali. Kalau kita bicara laki-laki dan perempuan itu sebetulnya ada 3 lapisan yang harus kita sadari betul itu. Pertama, lapisan yang pertama adalah anatomi tubuh. Anatomi tubuh manusia itu berbeda-beda. Tidak hanya tangan itu kan ada yang lahir dengan tangan 2, ada yang tangan 1, ada yang 1,5, ada 1 pendek, kan begitu. Kenyataannya begitu anatomi tubuh itu. Orang lahir itu dengan keragaman tangan, keragaman kaki, keragaman hidung, keragaman telinga, termasuk keragaman alat kelamin. Bedanya cuma organ yang lain itu tidak menjadi identitas itu. Alat kelamin jadi identitas yang menentukan penyikapan orang terhadap dirinya. Alat kelamin juga bermacam-macam, Pak. Tidak hanya soal alat kelamin ya. Sistem reproduksi juga bermacam-macam, dan tidak selalu yang punya penis itu punya kantong sperma. Ada orang lahir dengan penis tapi punya rahim, ada. Walaupun tidak banyak, ada. Gitu. Jadi kalau kita misalnya secara anatomi tubuh itu yang beragam sekali, nanti kita akan punya ada 2 teori ya. Jadi secara anatomi tubuh itu manusia dibagi menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Gitu. Nah, ada teori yang ketiga, kalau dalam agama itu laki-laki al-dzakar, perempuan al-unsa. Tapi ada teori yang kedua, berdasarkan anatomi tubuhnya manusia itu dibagi menjadi 3, al-dzakar laki-laki, al-unsa perempuan, al-khunsa ini yang di tengah-tengah.
Nah, yang disebut al-khunsa itu sangat beragam sekali. Nah, sehingga gimana orang kayak tangan itulah, saya contohkan tangan ya. Tangan yang tidak seperti ini itu banyak. Ada yang jarinya satu, jarinya dua, jari tiga. Ada yang bentuknya pendek, pendeknya seberapa panjang. Alat kelamin juga begitu. Ada yang dua-duanya ada. Ada yang dua ada, tapi yang dominan penis. Dua ada, yang dominan vagina. Bahkan ada yang lahir tanpa alat kelamin. Karenanya untuk mendeteksi ini kan sebetulnya rumit sekali. Jauh lebih rumit dari sekedar jenis kelamin yang dua tadi itu. Nah, sekarang itu anatomi tubuh ya. Nanti disebut jenis kelamin itu sebetulnya pemahaman manusia atas anatomi tubuh itu. Nanti ada lagi gender. Gender itu adalah kategori manusia, tapi bukan berdasarkan biologis, tapi berdasarkan peran sosialnya. Itu juga ada yang kanan dan kiri, ada yang tengah, dan tengahnya itu beragam sekali. Nanti pada seksual juga begitu. Ada identitas seksual, ada orientasi seksual, ada perilaku seksual. Ini sebetulnya manusia itu dahsyat sekali ini nih. Karena manusia sekali lagi dia bukan hanya makhluk fisik, dia juga makhluk non fisik, termasuk keinginan, harapan, orientasi itu kan sebenarnya non fisik, nggak kelihatan. Itu juga beragam gitu. Nah, sekarang gimana ya caranya kita bisa memahami ya? Kalau kan ada dua teori, ada yang mengatakan itu bisa diintervensi, ada yang bilang tidak. Kalau fisik tentu saja bisa diintervensi, tetapi alat kelamin itu kan alat yang digerakkan oleh sesuatu yang non fisik itu. Kayak tangan ini fisik, tapi tangan ini dibuat apa itu kan yang menggerakkan bukan fisik. Alat kelamin juga begitu. Nah, kalau saya sendiri ya, dengan kerumitan seperti itu, mungkin tadi khawatir gimana nanti kalau anak-anak laki-laki diberi mainan masak-masakan sejak kecil, apa gedenya nanti tidak jadi waria. Biasanya begitu mungkin kekhawatirannya. Nah, padahal kita anak laki-laki juga perlu punya skill masak kan? Perlu banget. Gimana kalau istri ya tidak hanya istri yang nggak ada, ya laki-laki juga perlu survive untuk bisa makan. Ya, sekarang mungkin bisa beli ya. Tetapi kan penting, dan itu bukan negatif laki-laki bisa masak, itu positif. Atau mungkin gini, kekhawatiran juga ini barangkali yang tadi dimasukkan dengan yang tidak semestinya itu dalam pandangan masyarakat, terutama adalah anak laki-laki itu kan jarang main boneka sejak kecil kan, sehingga empatinya itu tidak terasa. Gedenya menjadi tidak terlatih untuk mengasuh anak. Beda dengan perempuan yang memang sejak kecil, belum lagi nanti nangis, nggak nangis. Laki-laki nggak boleh nangis, padahal nangis itu mekanisme tubuh dalam mengekspresikan suasana hati yang tidak enak. Tapi laki-laki dilarang menangis, sehingga laki-laki itu sebetulnya tingkat depresinya juga tinggi itu. Bayangkan loh, sedih nggak boleh nangis. Itu kan kayak lucu, nggak boleh ketawa. Itu kan banget itu. Itu banget loh itu. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin yang kemudian lalu gimana kita bisa menyikapinya? Kalau saya sih terus terang ya, saya belum mempelajari situasi yang sangat kompleks itu, tetapi prinsip dasar kita adalah kita tidak boleh kalau di dalam Islam itu begini. Ini soal penyikapan dulu ya, penyikapan pada orang lain. Kalau di dalam Islam itu lihat orang, lihat dia manusia, apapunnya. Apa artinya dia manusia? Berarti harus disikapi secara manusiawi dan harus bersikap secara manusiawi. Itu poin untuk ini ya. Jadi menyikapi perbedaan tidak sebagai alasan untuk mendiskriminasi. Bahkan difabel apapunnya. Difabel itu kan ada dua istilah ya, ada difabel, different ability, ada disable itu artinya ketidakmampuan. Nah, banyak yang lebih suka menggunakan difabel karena itu perbedaan aja, bukan berarti tidak kesempurnaan. Belum tentu loh orang yang tangannya lebih pendek itu atau tangannya dianggap tidak
tidak sama dengan pada umumnya itu, kemudian tidak mampu menghasilkan karya yang lebih dahsyat dari yang tangannya utuh itu, belum tentu. Makanya itu different ability saja. Ability pun tidak ditentukan oleh bagaimana tangan itu panjang atau tidak, tetapi gimana orang menggunakan tangan itu untuk apa. Sehingga satu itu prinsip tadi itu ya, apapun ya, lihat orang itu nomor satu adalah dia manusia. Anak-anak itu manusia atau bukan? Manusia. Oh, berarti dia harus disikapi secara manusiawi dan juga dilatih untuk bersikap manusiawi. Lansia manusia atau bukan manusia? Oh, berarti itu. Termasuk orang sakit, orang gila, apalagi nih, apalagi beda agama, semua. Maksudnya prinsip ini penting banget untuk dilakukan. Termasuk tadi itu Mas ya, kalau misalnya kelihatannya tuh ada orang yang tidak semestinya, apapun ya, dia harus dilihat sebagai manusia. Itu nomor satu. Bagaimana dengan kitanya sendiri? Bagaimana dengan kitanya sendiri? Kita mesti bernegosiasi dengan harapan-harapan masyarakat. Tidak semua harapan masyarakat itu harus dipenuhi tanpa dikritisi. Karena harapan masyarakat juga seringkali tidak adil pada kita sendiri atau kepada orang lain yang punya kondisi berbeda. Karenanya kembali kepada tadi itu ya, kalau prinsip saya sih tadi itu, walaupun kekhawatiran, kira-kira begini deh, gampangnya gini. Orang itu kalau sudah punya prinsip, dia tahu tentang terlatih ya untuk melihat baik atau buruk, maka dia akan berani berbeda pendapat dengan masyarakat kalau dia punya alasan yang kuat gitu. Misalnya masnya misalnya jemur popok misalnya ya, nanti jadi suami itu jemur popok, tetangganya akan nyinyir, ih bapak-bapak ini suami takut istri nih gitu. Nah kalau sudah punya ini integritas ya, kepribadian, dia nggak masalah, bodo amat orang lain mau ngomong takut istri kayak enggak kayak, tapi dia yakin mau nyuci popok, mencuburnya adalah sesuatu yang baik, kenapa tidak? Jadi selalu bernegosiasi juga dengan pandangan masyarakat, tidak yang kitanya tidak peduli dengan masyarakat, lalu kita kayak yang apa ya, orang ngomong apa kita kayak budek, enggak juga, tidak sensitif, tidak eksklusif, tetapi juga tidak yang tunduk kepada keinginan masyarakat secara penuh. Misalnya anaknya dilamar gitu ya, masih kecil, lalu kata masyarakat kalau ditolak nanti susah loh jodohnya. Nah kita bisa ambil posisi menyelamatkan anak dari perkawinan yang belum waktunya itu jauh lebih harus daripada mendengar penilaian masyarakat bahwa anak yang kalau menolak jodoh itu, menolak lamaran jadi susah jodohnya. Jadi seperti itu, ada negosiasi yang kita sendiri menyadari bahwa tidak semua yang dianggap baik itu memang baik gitu. Dan kita juga tidak yang cuek juga ya, artinya selalu negosiasi gimana caranya menurut kita baik, dalam pandangan masyarakat juga baik, tetapi kita berada dalam posisi yang selalu bernegosiasi tadi. Sehingga kalau berkembang kepada sesuatu yang tidak diinginkan, pertanyaannya adalah tidak semestinya menurut siapa dan apa landasannya gitu. Kalau landasannya itu ternyata tidak kuat, setelah kita refleksikan, ya nggak apa-apa kita mengambil posisi tidak semestinya, karena ternyata itu adalah yang semestinya gitu. Jadi barangkali itu ya Mas ya, pertanyaannya abstrak, jadi jawaban saya ikut abstrak juga. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan. Terima kasih. Baik, menyikapi perbedaan tidak dengan diskriminasi. Jadi kalau misalnya anak kecil, kan kadang-kadang gini ya Bu ya, di kalangan anak kecil sendiri tuh ya tumbuh diskriminasi. Ada anak laki-laki main boneka, ih kata ini nanti kalau kamu main boneka nanti kamu jadi racun juga akhirnya gitu. Padahal itu juga perlu ditanamkan kepada anak-anak kita, ya nggak selalu begitu gitu. Main masak-masakan juga nggak apa-apa gitu. Oke, baik. Ada lagi kah teman-teman? Oke, baik, silakan. Saya mau
kebetulan saya boleh maju nggak biar terdengar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charles Sutapea, perwakilan dari GNP Gerakan Pemuda Suka Pangki-Pangki. Jadi gini, saya punya persepsi bahwa kalau kemudian menangani anak orang tuanya tidak mau jujur, saya rasa akan sulit. Kenapa? Karena anak-anak sekarang menurut saya itu pinter-pinter. Karena mungkin banyak faktor ya, kemajuan teknologi dan lain-lain. Bahkan mungkin di zaman saya dulu waktu SMA itu memang suka gampang skeptis sendiri dengan omongan orang tua gitu. Ngomong ini kok kelakuannya kayak gitu. Iya. Jadi kalau orang tua sendiri nggak jujur, saya rasa apa yang bisa dilihat dari seorang orang tua gitu kan. Kalau memang nggak sanggup ya bilang nggak sanggup. Kalau memang bahagia ya bilang bahagia. Kalau memang nggak bahagia ya bilang aja gitu. Itu aja gitu. Jadi nggak usah buat harus mikirin ini demi kemajuan anak-anak. Anak-anak sendiri sebenarnya sudah punya angan-angan baik buat diri mereka sebenarnya. Karena anak-anak zaman sekarang ya oke gitu loh. Selain karena cantik dan ganteng-gantengnya gitu kan. Ya mungkin begitu persepsi saya. Ini bisa ditanggapin Bu. Baik, Bang Charles ya. Saya mau ke Bu Linda kali ini. Ini orang tua yang tidak jujur. Tadi kata Bang Charles gini, kalau nggak mampu bilang aja. Maksudnya bilang aja gimana, dilepasin anaknya apa gimana Bang? Ya mungkin ibu-ibu lebih paham lah. Ibu loh, bapak-bapak nggak boleh paham nih. Ini keluhan. Baik, silakan. Iya, silakan Bu Linda. Terima kasih. Pertama, saya yakin Mas Charles ini kakak ramah anak. Karena dari tadi ketawa aja gitu ya. Jadi udah pasti ramah. Jadi bisa jadi temennya adik-adik yang masih di bawah 18 tahun ya. Iya. Kalau tadi tentang tanggapan orang tua harus jujur, ya harus. Karena menurut saya pembelajaran terbaik itu adalah contoh. Kalau nggak salah, saya agak malu sih ngomong sama Bunyai ini kan, ada Bunyai jadi malu. Tapi Rasulullah itu kan juga ngasihnya contoh. Jadi perilaku orang tua itu ya itu yang akan dicontoh anak-anak. Jadi kalau pengalaman saya gitu ya, kadang-kadang ya kita memang harus bilang nggak bisa. Orang tua itu nggak harus super kok gitu, nggak harus jadi super. Oh, orang tua itu juga manusia biasa. Kadang-kadang kalau misalnya ada konflik di rumah gitu ya, kadang-kadang kita juga perlu bilang kok sama anak, Bunda nggak bisa nak, memang Bunda nggak mampu. Contoh sederhana gini, saya ini orang yang tidak pandai berhitung, matematika maksudnya. Jadi kalau anak saya SMP itu waktu itu minta ajarin matematika, Bunda nggak bisa nak, nyerah. Belajar sama Mbak si Anu gitu. Itu bagian dari jujur, bukan marah. Gitu aja nggak bisa, gitu. Kan ada orang tua kayak gitu. Nah kamu sekolahnya gimana loh gitu? Apa nggak dengerin waktu dikasih pelajaran, dikasih gurunya ajaran misalnya seperti itu. Saya kira itu juga contoh. Banyak orang tua yang memang kadang-kadang begitu, gitu. Ingin terlihat super, padahal seharusnya ya enggak. Orang tua juga manusia biasa, kadang-kadang juga salah. Nah jujur adalah kata kunci. Gitu Mas. Jadi kalau bahagia bilang bahagia ya Mas. Gitu. Jangan pura-pura bahagia. Saya kira gitu. Mungkin nanti Bu Nyai bisa lebih menambahkan. Terima kasih. Oke. Ibu Nyai ingin menambahkan? Silakan Bu. Iya, saya kira iya ya.
Dan maksud saya juga jangan generalisasi juga bahwa setiap anak itu sudah tahu mimpinya. Setiap anak itu mulai generalisasi. Karena penting juga untuk tidak menjadikan orang lain sebagai standar tunggal dari kualitas seseorang. Gitu. Anak itu mesti dilihat tidak dibandingkan dengan orang lain, tapi dibandingkan dengan dirinya. Mungkin pada masa lampau, mungkin potensinya ke depan, dan seterusnya. Lalu benar saya setuju dengan Bang Charles ya, jangan underestimate pada anak. Ini sering banget terutama ketika bicara tentang seksualitas. Biasanya kan orang dewasa itu, jangan ngomong gitu, masih anak. Nah anaknya sudah lebih ahli dari yang dewasa. Karena kan perlu justru ya membuka ruang yang aman, bertanggung jawab untuk membincang seksualitas ini. Karena kalau sumbernya itu medsos, bahaya banget. Karena medsos itu dipenuhi oleh para produsen yang dia memproduksi produk-produk berhubungan dengan seksualitas itulah. Karenanya kalau anak tidak dapat informasi atau tidak diberi ruang untuk membincang secara bertanggung jawab itu, dia bisa tersesat dengan informasi-informasi yang keliru di medsos yang tujuannya hanya jualan gitu. Jadi kayak yang apa ya? Kadang kalau kita lihat medsos itu kan kita lagi buka apa gitu yang keluar apa? Ikan-ikan gitu kan langsung shock gitu. Coba kalau anak-anak remaja yang kalau kita yang dewasa mungkin bisa itu kan kayak distraksi ya. Kita mau nyari apa keluar iklan yang kita nggak bisa kontrol. Mungkin kalau yang dewasa bisa mengabaikan, saya tidak tahu semua dewasa bisa mengabaikan atau tidak. Kalau anak yang sedang ingin tahu banyak hal, dia bisa akhirnya addicted kan bisa juga itu. Orang anak jadi ketagihan dengan pornografi dan lain sebagainya kalau tidak dibuka ruang itu. Karena mungkin bagian dari strategi kampung ramah anak itu adalah ini tadi membuka ruang untuk membincang hal-hal yang dianggap tabu, tapi sesungguhnya sudah menjadi konsumsi publik di medsos gitu. Jadi jangan kita yang bisa memberi memberi informasi secara bertanggung jawab masih berpikir tabu lalu tidak membincang, sementara anak bisa mengakses informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu bagian dari tadi itu mengenali citra diri kan sebetulnya mengenali diri sendiri itu adalah itu. Jadi tapi juga perlu ini ya, menurut saya tidak hanya anak-anak tetapi juga orang dewasa itu menyadari bahwa hidup itu proses terus menerus. Nanti kampung ramah anak juga proses gitu. Ramah anak itu sebuah proses. Artinya dia adalah sebuah proses yang terus berjalan dan memungkinkan anak itu diperlakukan secara ramah sebagai sebuah entitas. Jadi jangan gini, kampung ramah anak itu adalah kalau ada indikator 1, 2, 3. Lalu kalau 3 itu sudah terpenuhi, oh kita sudah ramah anak gitu, lalu berhenti berproses itu maksud saya. Terima kasih. Baik, luar biasa ya. Kalau kita pengen anak-anak jujur, ya tentu saja kita harus jujur, ya kan? Ya, dan itu juga berlaku ketika kita jadi orang tua untuk nggak sekadar anak-anak biologis gitu kan, bisa jadi adik-adik kita nanti di kampung ramah anak. Juga catatan juga yang mungkin bagi kita semua soal ini pentingnya membicarakan hal-hal tabu, pentingnya membangun kepercayaan anak kepada kita supaya dia mau bercerita, mau bertanya apa yang ingin dia tahu, sehingga dia tidak mencari tahu ke tempat lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Luar biasa sekali, sangat daging gitulah untuk kita semua. Baik, apakah masih ada teman-teman? Saya harap masih ada. Oke, siap. Silakan maju. Maju ya, nggak duduk aja.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini temanya Kampung Ramah Anak, jadi kebetulan karena saya salah satu penggerak di Kampung Dolanan 28, saya di sini bukan mau bertanya tapi ingin bareng-bareng refleksi ya, karena di sini ada Kampung Ramah Anak Payuni dan Kampung Ramah Anak Dolanan, ini juga bisa menjadi refleksi bersama. Bagaimana kemudian Kampung Ramah Anak ini juga benar-benar ramah bagi anak gitu. Jadi nggak cuma sekedar tadi kayak underestimate anak kan, jadi kayak seolah-olah ada hierarki ini antara orang dewasa dan anak-anak. Meminjam istilah dari Bulis Markus gitu. Jadi Bulis Markus itu dalam bukunya Lawan Kawin Anak itu menuliskan tentang bagaimana anak sekarang itu sudah mengalami yatim piatu secara sosial. Jadi dia itu secara di rumah udah tidak mendapatkan pendidikan, di lingkungan pun tidak mendapatkan pendidikan dan perlindungan gitu. Dan mengingat dari yang disampaikan oleh Bu Linda tadi, pagarnya tinggi-tinggi, kalau semuanya di Kampung Dolanan itu pagarnya nggak ada, Bu. Tapi justru anak-anak juga mengalami yatim piatu secara sosial. Kenapa? Karena orang tuanya itu bekerja buruh dari pagi sampai malam, nggak ketemu anaknya. Jadi anaknya juga nggak mendapatkan pendidikan yang seharusnya gitu. Pendidikan hanya dilimpahkan secara penuh di sekolah. Padahal kita nggak tahu di sekolah jangan-jangan gurunya cabul, ya kan? Nah, orang tua juga belum memiliki sensitivitas terhadap itu. Apalagi di Dinas PPA Provinsi Lampung juga sudah mencatat data bahwa kasus pencabulan itu tertinggi ketiga itu ada di guru ngajinya sendiri. Bayangkan, itu sudah agama ya Bu ya. TPA mengajarkan anak ngaji, guru ngajinya juga cabul. Yang dicabuli gak anak perempuan aja, tapi yang laki-laki juga. Jadi sebenarnya di sini bagaimana Kampung Ramah Anak kemudian Rumah Anak Payuni dan Kampung Dolanan itu memulai dari TPA, Bu. Kita nggak mengambil alih, tapi kita mencoba merawat anak-anak ini di TPA di Kota Metro. Saya sih dengan West Payuni berharap kemudian pada sekolah penggerak perempuan West Payuni nanti juga dapat melahirkan kader-kader penggerak, paling tidak itu mewujudkan atau mendidik bisa membersamai tumbuh anak-anak di TPA terdekatnya. Jadi kita bisa menjadi pelindung baru, kita menjadi teman baru. Oke, benar. Jadi gimana sih kayak Bang Charles tadi, gimana sih caranya agar kita tuh tidak sok tahu terhadap anaknya, kita jadi temannya gitu loh. Saya menemani anak-anak di Kampung Dolanan itu bahkan agak sedikit shock. Anak umur 9 sampai 11 tahun udah punya mantan pacar 30. Bayangin, kita usia kita udah punya mantan berapa? Mantan 30 loh. Itu hanya di dunia virtual aja. Jadi mereka juga memiliki istilah virtual, pacar virtual. Nggak ketemu tuh tapi pacaran. Terus apa yang ditakutkan? Revenge porn. Mereka bisa selfie nggak pakai jilbab, nggak pakai baju, mungkin pakai celana pendek. Itu tantangan kita ke depan terhadap anak-anak. Kalau kita tetap merasa jadi orang dewasa terhadap anak dan ngatur-ngatur terus, anak-anak bosan sama kita. Anak-anak malas ngomong sama kita. Jadi saya merasa refleksi di sini gimana caranya kita sudah mulai aware, mulai sensitif terhadap isu anak ini. Kita bukan lagi merasa jadi orang dewasa yang sok menjadi pelindung. Paling tidak kita jadi teman. Kita teman yang menyusup-nyusup ya kita lindungi, kita menemani mereka tumbuh, menemani mereka berkembang. Bahkan kemarin saya juga memiliki pengalaman. Mereka tuh udah tahu hal-hal yang tabu, Bu. Tapi secara mungkin alat kelaminnya tuh dibilangnya kayak tahu, tempe, dompet gitu. Terus kayak laki-laki batang katanya. Jadi ketika saya suguhkan buku Aku Anak Perempuan yang pernah direkomendasikan Mbak Kalis, saya suguhkan mereka baca. Mereka nyeletuk, Mbak, vagina tuh apa? Mereka belum tahu tapi udah tahu dompet dan ya kan, ini gimana sih? Sumpah saya juga pusing, shock ya. Dan kalau ini saya merasa Kampung Dolanan itu jangan hanya di
28 deh, jangan hanya di Payuni deh, kalau bisa di seluruh pelosok-pelosok metro, di pinggiran-pinggiran metro ini ada. Sedih Bu, saya belum memiliki anak ya, tapi saya berharap yang disampaikan Bu Linda tadi, kita harus kita harus menyadari bahwa semua anak kita adalah anak kita, bahwa semua rumah adalah rumah ramah bagi anak. Dari mana kita bisa mewujudkannya? Bagaimana caranya? Itu akan jadi pertanyaan besar dari kita. Dimulai dari mana? Kalau kita nggak sensitif terhadap isu-isu anak. Dan sih mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, luar biasa banget ya, keren. Sekali lagi tepuk tangan buat penggerak kampung dolanan yang luar biasa. Mungkin baru malam ini kita diajak kenal istilah baru, yatim piatu sosial. Iya, dan itu benar adanya ya. Iya, di lingkungan sosial anak-anak kayak nggak punya orang tua gitu loh, kehilangan sosok itu. Ya Allah, astagfirullah, jangan sampai. Iya, catatannya kita harus membersamai anak. Paling nggak jadi teman anak. Ya bener banget ya, kalau kita mau jadi pelindung malah dia, wah ini mengancam eksistensiku ini. Ini aku nanti dilarang-larang nih. Ya bener ya, kalau kita mau masuk ke dunia mereka, benar-benar tahu yang mereka alami, isu mereka yang sebenarnya itu nggak bagus buat mereka, ya tentu kita harus jadi temannya. Kita harus percaya, jadi orang kepercayaannya, supaya rahasia-rahasia itu terbuka. Supaya kita Biar jadi penyusup ya. Iya. Jadi ini kayak film-film detektif gitu ya, seru-seru. Luar biasa kampung dolanan ya. Semoga nanti kampung ramah anak juga bisa terwujud di banyak tempat, nggak hanya di Payuni dan juga di kampung dolanan. Mungkin bisa sampai ke luar metro, sampai se-Indonesia. Dan kita mengharapkan itu, membayangkan itu. Kalau kita sekarang lagi stres, dihantam sama berita-berita kekerasan seksual terhadap anak, itu bikin kita, ya Allah, kok kayaknya ngeri banget sih. Pasti siapa sih yang nggak worry gitu ya kalau punya anak terus dengar kasus-kasus kayak gitu, terus anak yang di boarding school, anak yang di pesantren mengalami kekerasan seksual, terus tiba-tiba orang tua yang di rumah, aduh anakku apa enggak ini gitu kan, tiba-tiba kan begitu. Bismillah, kita mulai dari hal kecil, kita jadi temannya anak, kita menganggap anak-anak adalah subjek utama kehidupan juga yang harus kita dengar juga ya. Baik, selanjutnya apakah masih ada? Kayaknya diskusi makin memanas ya semakin malam ini. Ya, apakah masih ada teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya? Silakan. Satu kali lagi kayaknya ini. Cukup? Oke, kayaknya tadi mas itu gini-gini gitu, kayak ragu-ragu. Kayak mau capek. Oke, silakan mas, boleh maju ya. Perwakilan anak-anaknya nggak ada. Membincangkan anak, suara anak nggak ada ya. Materi yang saya hormati, hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Didi Kurniawan. Saya warga dari Yosemite ini. Langsung saja sedikit saya ingin merefleksikan apa yang ada di benak saya. Sekaligus mungkin beberapa hal yang akan saya sampaikan ini mungkin agak sedikit di luar daripada materi ini. Beberapa materi, saya mohon maaf. Menyikapi tentang kampung ramah anak, sedikit saya kerucutkan bahwasanya dengan melihat berbagai kasus yang terjadi saat ini, terutama dalam dunia pendidikan, kalau kita menilik secara pendapat pribadi masing-masing, dari pribadi saya sendiri mengatakan bahwasanya berbagai pelajaran ataupun kurikulum yang disampaikan dengan tingkat dimulai dari marhalah dari anak-anak tingkat SD, SMP, SMA suderajat sampai kepada tingkat mahasiswa perguruan tinggi,
sudah ada ketentuan masing-masing. Namun kejadian di realita itu masih banyak sebagian besar yang memang belum diampu oleh anak-anak yang memang sudah ada di tingkat itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Selanjutnya, kejadian-kejadian seperti kasus di dunia pendidikan seperti halnya di pesantren, memang kalau saya tilik dari sudut pandang saya mengatakan bahwasanya para murid itu diajarkan untuk patuh dengan gurunya, terutama dalam lingkup pesantren, atau istilahnya itu feodalisme atau apa seperti itu. Jadi murid-murid ini ketika disampaikan seperti itu ada ketakutan dalam dirinya, itu entah dia mengikuti pendidikan atau karena dia takut akan mengalami kegagalan karena tidak lulus sebab tidak patuh dengan murabinya atau gurunya. Kemudian hal ini muncullah berbagai kasus di mana seorang murid tidak berani menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Misal seorang guru menyampaikan suatu materi, namun ada kesalahan atau kekeliruan yang disampaikan oleh guru itu, kemudian murid itu ada benak dalam hatinya untuk menyampaikan yang lebih benar menurut versi murid itu sendiri. Namun karena sudah ada stigma atau adat dari dahulu bahwasanya murid itu tidak boleh melebihi daripada seorang guru. Kalau kita melihat dari di luar kurikulum kita, bagaimana murid itu berani untuk menyampaikan pendapatnya dari kepada gurunya, dan itu tidak menjadi masalah. Tetapi di sini sebagian yang kita lihat tidak berani. Nah, maka disitulah saya melihat bahwasanya ada berbagai oknum yang melakukan tidak kejahatan seperti itu. Nah, bagaimana kita merefleksikan itu, bagaimana peran kita sebagai orang tua terhadap anak kita, lalu bagaimana penyampaian yang baik bagi murid yang ingin menyampaikan pendapat pribadinya kepada murabinya atau kepada gurunya. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan sedikit. Kekeliruan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini soal relasi kuasa barangkali saya ingin ke Bu Nyai Nur Rofiah dulu ya Bu, boleh? Iya, silakan Bu. Saya kira itu refleksi yang sangat penting sekali ya, terutama di dunia pesantren itu kan taat kepada ustadz, ustadzah adalah bagian dari akhlak karimah itu. Tetapi kita sebetulnya bisa mengubahnya begini. Hormatnya jelas, betul. Tetapi hormat itu tidak identik dengan sependapat. Orang itu bisa beda pendapat, tapi tetap hormat. Beda pendapat, tapi tetap hormat. Gimana cara santri menyampaikan pendapatnya yang berbeda pada kiai atau bunyai? Ada triknya tentu ya, mempertimbangkan psikologi dari Pak Yai dan bunyai yang senior itu. Maka menyampaikannya tidak dengan pernyataan, tapi dengan pertanyaan. Itu salah satu saja. Tetapi kalau kita berada di posisi yang powerful, karena ini kan soal relasi kuasa, hormatnya tidak jadi soal. Yang jadi soal adalah menyalahgunakan penghormatan santri yang kemudian disalahgunakan untuk kekerasan seksual misalnya. Itu yang bermasalah di situ, bukan penghormatannya. Nah, kalau kita berada di posisi gurunya, saya misalnya jadi dosen ya, saya sejak pertemuan pertama itu saya menegaskan bahwa Anda boleh berbeda pendapat dengan saya dan Anda tidak akan jatuh nilainya hanya karena berbeda pendapat dengan saya. Ini kan sebenarnya sedang membuka ruang aman bagi mahasiswa untuk berbeda pendapat. Bahkan saya akan dengan sangat senang hati kalau sampai bisa berubah pendapat, karena
pendapat mahasiswa yang alasannya jauh lebih kuat. Dan itu biasanya saya akan titen itu mahasiswa yang bisa mengubah pendapat saya, karena saya sudah lama kok bisa mahasiswa punya pendapat lebih kuat, kan keren banget itu. Dan saya apresiasi. Ini contoh saja ya, bagaimana ketika kita menjadi santri, maka ada prinsip dasarnya sebetulnya adalah berbeda pendapat itu bukan penghinaan, walaupun dulu dipandang seperti itu. Tinggal cara menyampaikan perbedaan pendapat itu yang barangkali perlu trik tertentu kalau itu ada di lingkungan pesantren. Kan tidak mungkin. Pesantren itu banyak loh yang masih jangankan berbeda pendapat. Mau lihat kiainya itu tidak sopan. Diajak ngomong kiainya mau ngeliatin wajah kiai itu ada yang tidak sopan. Sehingga standar kesopanan itu harus nunduk kalau ketemu kiai itu ada. Tetapi sekali lagi jangan generalisasi. Pesantren juga sudah mulai banyak yang sangat terbuka itu. Makanya menarik sebetulnya kasus-kasus itu keluar karena kemudian kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ternyata dibalik itu ada dibalik sesuatu yang kita anggap sebagai relatif suci lah ya dibandingkan tempat lain. Ternyata di situ juga rentan terjadinya kekerasan seksual. Dan orang jadi mulai bicara. Saya kemarin saja baru bicara itu di yang berempat itu ya, kalau tidak salah. Ngomongin kekerasan seksual di pesantren. Dulu itu tabu banget ngomongin kekerasan seksual di pesantren. Tapi kan ada kasus muncul terus. Akhirnya orang kemudian mau tidak mau harus membicarakannya. Dan dengan membicarakannya ini tidak menganggapnya sebagai tabu, orang kemudian menyadari bahwa memang betul. Akhirnya waspada kita bahwa kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana-mana. Mengapa? Ya setiap tempatnya. Kalau itu isinya manusia, kan punya nafsu. Kecuali kalau isinya malaikat nggak punya nafsu. Selama itu isinya manusia, ya dia sangat mungkin terjadi penyalahgunaan. Walaupun semestinya di tempat-tempat yang itu tempat belajar agama kan spiritualitasnya lebih tinggi. Tapi ya itu kalau arah pendidikannya itu, makanya tadi ya, walaupun karena saya berharap sekali ya, semua proses itu, itu pendidikan dalam konteks kampung ramah anak, apalagi di pesantren, itu arah dari segala arah proses itu adalah membangun kesadaran tadi itu, bahwa manusia itu bukan hanya makhluk fisik, apalagi hanya makhluk seksual, apalagi hanya objek seksual. Manusia itu yang membedakan dia dengan yang lain, ini loh ada akal budi yang digunakan. Jadi proses pendidikan yang panjang itu mestinya akan mengarah ke sana, sehingga sepinter apapun, bahaya loh. Orang kalau makin pintar tapi tidak punya kesadaran itu, dia akan gunakan kepintarannya untuk melakukan kejahatan. Jadi arah dari semua proses pendidikan, bahkan arah dari beragama, capaian tertinggi dalam beragama itu adalah akhlakul karimah. Gitu, akhlakul karimah, punya akhlak yang mulia. Makanya kalau ada ilmunya tinggi kok akhlaknya tidak baik, ya berarti dia secara spiritualitas sebetulnya belum mencapai kesadaran tinggi sama sekali. Masih jatuh pada atau tunduk kepada libido seksnya. Jadi menurut saya sih seperti itu ya. Benar bahwa ada kegelisahan seperti itu dan perlu cara pandang baru dalam membangun relasi santri dengan ustadznya. Dan kalau menjadi ustadz, ya sebenarnya kita bisa pakai power ya. Relasi kuasa itu kan dinamis sekali, sangat dinamis dan beragam. Saya dengan mahasiswa saya di kelas, saya kuat karena saya punya penentu nilai. Saya bisa tolong berhenti mas, jangan bicara dulu, silakan yang lain. Saya punya power itu. Begitu keluar kelas, beda lagi. Apalagi kelasnya mahasiswa S2, S3, dia bisa punya jabatan di mana yang saya kemudian relasi power saya bisa lebih rendah. Tetapi prinsip dasar dari power itu kan dia amanah untuk memberdayakan, bukan memperdayakan siapapun yang berada dalam posisi lebih lemah. Karena dalam sistem Islami, sistem yang digendaki oleh Islam, termasuk sistem bermasyarakat di kampung, sistem perkawinan, keluarga dan lain sebagainya, yang membedakannya dengan sistem yang zalim
Kalau sistem yang Islami itu kan menjadi anugerah bagi semua pihak, terutama bagi du'afa dan mustad'afin. Karena sistem yang dolim itu sudah jadi anugerah hanya bagi pihak yang kuat dan dominan. Kekerasan seksual itu anugerah bagi pelakunya. Makanya dia melakukan kan karena dia mendapatkan manfaat dari kekerasan itu. Cuma dia kan musibah bagi korbannya. Makanya itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena Islam itu menghendaki sistem apapun termasuk kehidupan seksual menjadi anugerah bagi semua pihak, terutama bagi pihak yang lemah atau dilemahkan, du'afa dan mustad'afin. Makanya saya senang dengan gagasan kampung ramah anak itu, karena anak itu bagian dari kelompok masyarakat yang rentan, terutama ketika berhadapan dengan manusia dewasa ini. Karena rentan, dia berarti penting untuk diberi perhatian khusus. Jadi supaya apa? Supaya jangan menjadikan pihak yang kuat sebagai standar tunggal kemaslahatan dari pihak yang lemah. Dan itu penting sekali perhatian khusus seperti itu. Kayak di pesantren mestinya perhatian khususnya kepada santri, karena santri ini yang berada dalam posisi rentan gitu. Kira-kira seperti itu sih. Terima kasih. Wah, boleh kasih tepuk tangan ya untuk jawaban yang luar biasa ini. Oke, banyak ya PR-nya akhirnya, tapi tetap bermuara pada satu. Bu Indah ingin menambahkan? Silakan Bu. Terima kasih. Untuk menanggapi Mas Didi. Kalau tentang cerita tentang pesantren itu saya nggak paham. Tapi yang mungkin bisa saya sharing sedikit, saya kira untuk dalam konteks kampung ramah anak, kita kembali kepada pembiasaan memberi ruang anak untuk didengar. Mungkin ada cerita sedikit ya tentang bagaimana kadang-kadang relasi kuasa tadi gitu ya. Tapi ini wujudnya bisa di sekolah formal. Jadi kadang-kadang bahkan tidak harus di pesantren. Bullying terjadi bahkan kadang-kadang oleh sistem. Bullying kadang-kadang terjadi dilakukan oleh guru-guru sekolah. Bahkan sekolah-sekolah negeri yang harusnya negara itu melindungi anak-anak ini gitu. Jadi saya kira kembali lagi kalau kita mau membangun kampung ramah anak, salah satu atmosfer yang harus dimunculkan adalah ruang buat anak untuk berani berbicara. Kalaupun belum berani berpendapat, paling tidak dia bisa berbicara tentang apa yang terjadi pada dirinya. Karena seringkali misalnya kalau saya melihat cerita kemarin misalnya di pesantren sampai ada sekian puluh anak menjadi korban, artinya nggak ada yang berani ngomong. Nggak ada yang berani ngomong. Nah, saya kira itulah yang kunci yang harus nanti pelan-pelan kita coba bangun. Jadi pendengar dulu, saya setuju dengan Mbak Uci gitu ya. Kita jadi teman dulu. Bahkan kadang-kadang kalau tadi ada istilah yatim piatu sosial gitu, kami kalau diskusi di rumah kadang-kadang juga berpikir bahwa anak-anak itu harus punya backup sosial. Kadang-kadang anak bahkan nggak mau bercerita dengan orang tua, mungkin ada barrier. Karena walau bagaimanapun ada di situ relasi kuasa. Orang tua tetap orang tua. Gitu. Mau jadi teman di mata anak kadang-kadang ya tetap aja orang tua. Jadi kadang-kadang kita harus memberikan ruang dia. Oh mungkin dia akan percaya dengan kakaknya atau dengan pamannya atau dengan tantenya. Ya enggak apa-apa. Memang dia butuh backup sosial. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya diskusinya menarik banget ya, kalau diturutin mungkin sampai jam 1 malam. Tapi sepertinya kita ada di penghujung refleksi malam ini karena ada berbagai agenda yang besok akan dilakukan oleh narasumber dan juga tentu saja kita semua. Tapi yang tadi sudah kita bahas itu sebenarnya udah daging semua, tinggal implementasi dan konsistensinya gitu. Dan semoga kita bisa melakukan itu. Tapi terakhir sebelum menutup, saya pengen ada closing statement dari masing-masing narasumber. Silakan Bu Nur Rofiah dulu. Silakan Bu. Oh, mau beli dulu. Kamu kasih. Kalau untuk closing statement malam ini sih saya kira saya ingin menggunakan kata-kata yang sering dipakai oleh teman-teman yang sudah membangun kampung ramah anak. Mari jadikan anak-anak, semua anak adalah anak kita. Itu saja.
menegaskan saja ya, setiap anak adalah manusia, maka dia harus diperlakukan secara manusia. Terima kasih. Baik, saya banyak mencatat pada malam ini. Saya juga ikut berefleksi meskipun saya belum punya gerakan barangkali, tapi rasanya apa yang dibicarakan ini kok kayaknya dekat dengan saya. Ya entah kenapa, mungkin saya adalah bagian dari anak-anak atau saya pernah jadi anak-anak yang mungkin itu saya punya harapan-harapan baru terhadap anak-anak, baik itu anak saya secara biologis maupun anak-anak di luar sana yang nantinya seperti kata Bu Linda, semua anak adalah anak kita harus peduli gitu. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan, bersama-sama berefleksi, bersama-sama menyelesaikan kepelikan pikiran kita soal anak yang akhirnya nanti semoga itu bisa apa ya kita terapkan, terutama para laki-laki menurut saya. Gak tahu, saya mungkin terlalu ini ya pandangannya. Dan juga terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, kepada Bu Linda. Terima kasih sudah meluangkan waktunya datang bersama-sama kita berefleksi sebagai ibu, sebagai melihat fenomena sosial, fenomena anak. Dan juga terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ibunya Nur Rofiah yang jauh-jauh datang ke sini dan luar biasa bisa saya merasa senang sekali bisa berjumpa kembali di acara yang dekat dengan rumah saya. Maksudnya kan ini seseorang yang cukup saya idolakan terus datang terus bisa ditemui, kan itu luar biasa sekali, sekaligus bisa diskusi satu meja gitu. Dan terima kasih pula kepada Kak Eldes yang tadi pamit duluan karena beliau tidak enak badan. Pokoknya terima kasih dan semoga kita bisa melakukan atau terus berefleksi. Maksudnya ke depan kita bisa berperan lebih bermanfaat lagi, terlebih kepada anak-anak itu sendiri. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terakhir lagi, ini ada sedikit